Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat-sehat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian hari ini yang itu nanti menjadi bekal kita dalam kehidupan. Karena kehidupan itu pun bagaimanapun juga memerlukan sebuah pengetahuan. Bagaimana kalau kita hidup tanpa pengetahuan? jadi kita coba melakukan kajian-kajian untuk mengecas kembali nalar kita dengan mengisinya lewat kajian ini. Karena lewat kajian ini kita akan mencoba untuk menambah pengetahuan gitu. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebelum mengisi kajian ada yang perlu aku komentari, tapi ya tidak semua, karena tidak mungkin aku semua bisa dikomentari ya, terbatas waktu, terbatas kesempatan ya. Jadi aku pilih yang aku anggap bisa dikomentari aja ya. Yang belum bisa aku komentari ya mohon maklum. Aku nggak sebut nama ya, karena kita tidak membicarakan siapanya, tapi kita membicarakan apanya gitu ya. Jadi aku sebut inisial aja. Nanti kalian cari di huruf apa di komentar ini kan ada ya. Ini inisialnya nanti ada di huruf B begitu ya. Begini komentarnya. Orang Yahudi itu hebat. Paulus Yahudi Bunyamin. Ini membelokkan akidah tauhid. Jadi paham pagan yang berjudul Kristen. Abdullah ibnu Saba, seorang Yahudi yang membidani lahirnya Syiah yang menuhan Ali bin Abi Thalib. Tak tambah ya Gus. Keselamatan ada di tangan Yahudi, tapi kehancuran juga berada di tangan Yahudi. Gitu. Oke, aku komentari begini. Berkali-kali aku nggak bosan-bosannya mengingatkan, bahkan videonya kan sudah ada sih ya, ada 2 atau 3 seri gitu, ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung mengatakan bahwa Paulus itu tidak ada masalah dalam konsep tauhid gitu loh. Paulus itu tidak ada masalah dalam konsep tauhid. Coba Pak, lihat video aku membela Paulus gitu loh. Paulus itu tidak bermasalah. Dia itu Yahudi tulen yang masih memegang syahadat Shema. Shema o Israelu Yahweh Elohena Yahweh Ehad. Itu masih dia pegang penuh. Begitu juga di surat kirimannya di Korintus itu. Dia mengatakan jelas. Bagi mereka memang banyak Allah. Tapi bagi kita hanya satu Allah saja. Yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Masalahnya pembaca kita bingung apa itu Allah, apa itu Tuhan. Dan untuk supaya tidak bingung, lihat lagi videoku yang menjelaskan bahwa kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Memang terjemahan Bible dalam konteks edisi Indonesia itu kacau tentang nama Tuhan dan Tuhan. Dan aku sudah jelaskan di sana. Lewat apa yang aku dapati, aku pelajari dari Om Remi Silado yang seorang munsih, pakar bahasa. Jadi gini loh ya, kalian jangan salah paham. Aku itu membaca Al-Quran, kitab suciku, dan kitab suciku itu menyuruhku berbuat adil. Sampai-sampai diperingatkan, ya, janganlah kebencianmu itu mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Jangan, kita harus berbuat adil. Ketika orang itu salah, kita bilang salah. Ketika orang itu benar, kita bilang benar. Dalam konsep teos, ya aku ulangi lagi supaya kalian ngerti. Paulus itu tidak bermasalah.
Paulus tidak merubah konsep teos. Paulus hanya menyembah satu Allah saja. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, ya. Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan. Yes, I know, I see, I believe, I agree. Tapi kalian ngerti nggak bedanya Allah dan Tuhan? Gitu loh. Aku ulangi lagi. Ini yang Kristen juga blow on, yang Islam juga blow on, gitu. Jadi repot, diskusinya nggak maju-maju, gitu ya. Nanti itu kesalahan Paulus itu ketika dia membangun soteriologi salib lewat doseoaris itu. Di situ kesalahan dia, bukan di konsep teos, ya. Tolong dipahami itu. Kemudian Abdullah ibnu Saba lain, bos. Tempus delictinya lain. Ketika Yesus mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itu tempus delictinya itu hampir 650 tahun sebelumnya. Sedangkan Abdullah ibnu Saba ini di era Islam, ini 650 tahunan kemudian. Beda, konteksnya juga beda. Gitu loh. Jadi dan aku ini orang yang berusaha, karena kan aku sudah bolak-balik bilang, kita ini belajar ya, paradigma kita pengetahuan. Orang belajar itu, seorang ilmuwan itu boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Lain dengan politikus, boleh bohong, tapi dia tidak boleh salah. Maka untuk menutupkan kesalahannya, politikus itu berbohong. Kalau dalam ilmuwan nggak boleh bohong, salah boleh, orang kita manusia. Aku nih salah bisa jadi. Makanya kalian juga harus kritisi pernyataan-pernyataanku. Bisa jadi aku juga salah, orang aku juga manusia. Tetapi aku nggak boleh bohong. Artinya apa? Aku harus jujur. Aku sudah bilang, dalam perspektif agama apapun, baik Islam, baik Kristen, itu ada dimensi-dimensi politis nanti yang berbicara. Itu ada, nggak usah dipungkiri lah. Itu ada. Yang jadi masalah, agama untuk kepentingan politik atau politik untuk kepentingan agama. Itu sekarang pun bisa kita lihat dalam kekinian. Kalian lihat kalau di mana-mana di konsep kita berbangsa dan bernegara. Kalau ada seorang tokoh, kamu lihat. Dia itu berbicara agama untuk kepentingan politiknya atau dia berbicara politiknya untuk kepentingan agama. Itu bisa kok kita lihat. Kasus Abdullah ibnu Saba, aku sudah diskusi panjang lebar ini dengan seseorang yang menurutku kompeten. Syiah itu lahir dari pergolakan politis, bukan pergolakan teologis. Karena salah urus, akhirnya merembet menjadi pergolakan teologis sampai sekarang. Kan aku sudah bilang kemarin bahwa Duinatur, bahwa Tritunggal itu lahir dari konsep politis, di mana politis ikut bermain di sana. Begitu juga nanti setelah Kanjeng Nabi wafat, sahabat Abu Bakar, terus kemudian Umar, Utsman, Ali, sejak Umar ke bawah itu nuansa politiknya itu sangat kental sekali. Jadi putri yang mulia cucu kesayangan yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sampai dibantai di Karbala itu politis. Nanti ada dua dinasti Arab sehingga pemerintahan dipindah, yang tadinya di Madinah dipindah ke mana itu? Daerah Suriah sana, lupa aku mana tempatnya. Apa namanya? Gitu ya. Itu politis. Jadi peristiwa-peristiwa Abdullah ibnu Saba yang melahirkan Syiah itu kalau di-compare dengan Yahudi si Paulus ini, itu nggak apple to apple ya. Lain, konteksnya lain gitu loh. Oke. Terus tak tambah Gus ya, keselamatan ada di tangan Yahudi, tapi kehancuran juga berada di tangan Yahudi. Oke, aku setuju. Aku setuju. Karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Makanya kita nggak bisa memukul rata Yahudi. Nggak bisa. Jangan anakmu jatuh, kamu salahkan Yahudi. Jangan.
Gitu loh. Jangan juga nanti anakmu pintar naik kelas, terus kamu puja-puja Yahudi. Jangan. Lihat konteksnya, dilihat. Karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Para ahli kitab, yaitu Yahudi, ketika dibacakan Al-Quran, ada yang sami'na wa ta'na, ada yang sami'na asoina. Ada yang aku paham, aku mendengar, aku taat. Ada yang aku paham, aku mendengar, aku tidak mau taat, aku membantah. Ada dua seperti itu. Benar ini. Jadi artinya kita berusaha untuk melihat sebuah permasalahan itu secara objektif. Gitu. Ya. Ini paham ya, sini ya. Oke. Sekarang ini namanya M, anak Batak ini. Sendi ada oleh. Hah? Ini atau jabung? Ibu tuh ada Injil, nungah belajar Injil, belajar mawat itu bahasa Batak ya. Ini dia begini komentarnya, sederhana. Sebentar aku baca. Ini di huruf M ya, kamu cari nanti komentarnya di huruf M. Dia bilang begini. Sederhana, Yunani pola pikir linier, Yahudi pola pikir siklus. Nggak nyambung bro. Nah gitu ya. Iya, karena satu linear itu strike ya, circle tuh dia berputar-putar dulu. Seperti aku bilang kemarin bahwa Yahudi itu kerangka berpikirnya itu real, tidak spekulatif. Kalau Yunani itu spekulatif, gitu loh. Nah, yang jadi masalah sekarang, kalau kalian orang Kristen, ya, kalian menjunjung tinggi Yesus kan, kalian menghormati Kanjeng Nabi Isa kan, yang juga kami orang Islam sangat menghormatinya. Yang dia pesankan itu keselamatan datang dari bangsa Yahudi atau datang dari bangsa Yunani. Kan simple. Ngapain kok repot-repot? Kalau kamu Kristen, kamu mengikuti Kristus, bagaimana kamu bilang kamu mengikuti Kristus tapi omongannya kalian injak-injak? Gitu loh. Jadi kalau misalkan antara Yahudi dan Umawi nggak nyambung, memang nggak nyambung. Ibu tahu dola ya? Ahai dokon Yesus, Tuhan muna. Muludang ibu tahu baca Bible, Perjanjian Baru. Ada? Jadi kalau dibilang bahwa antara pola pikir Yahudi, pola pikir Yunani nggak nyambung, ya memang nggak nyambung. Tapi masalahnya bukan di sana. Masalahnya Yesus itu menyuruh kita untuk mengikuti yang mana. Kan Yesus nggak pernah ngomong keselamatan datang dari bangsa Yunani. Yang Yesus ngomong keselamatan dari bangsa Yahudi. Ya kamu ikut Yahudi kalau kamu ngaku Kristen. Dalam konsep kesembahan. Berkali-kali aku tekankan, karena ini bisa salah-salah kalau salah dipahami. Aku kasih constraint dalam konsep sesembahan. Ya, oke. Mana lagi? Sekarang ini juga dari daerah di mana aku dilahirkan ini, tapi aku nggak sebut namanya. Ini cari nanti, ini akan kita bahas secara keseluruhan, yaitu cari di A, di huruf A, ya, di huruf A. Dia diskusi dengan teman kita, subhanallah, satu keluarga sudah bersahadat ini ya, di huruf M ya. Jadi ini diskusi antara huruf A follower di huruf A dan viewer di huruf A dengan viewer di huruf M ya. Yang viewer di huruf M ini aku ucapkan selamat untuk Anda, ini satu keluarga sudah bersahadat ini ya. Gini. Dan ini bahasan kita utama. Bahasan utama kita kali ini. Jadi judulnya itu adalah begini. Allah ya. Kalau di sini salah, nanti kemananya salah. Allah dan nama, gitu aja singkatannya. Allah dan nama. Ini aja judul kita, ya. Ya, nih. Allah
dan nama. Salah lagi aku nulis. Aduh. Kurang H ya. Atau Allah dan nama. Tuh. Jadi gini, supaya ini kalian tahu lah ya, yang Kristen ini supaya tahu, supaya bodohnya itu bisa hilang gitu loh, supaya tidak hanya berpikiran negatif saja. Tidak, kajian kita ini kajian ilmu kok, bukan menyerang, mendiskreditkan, bukan gitu loh. Ketika di Malaysia bahwa dimasukkan ke gugatan sehingga orang Kristen tidak bisa lagi menggunakan nama Allah, nggak bisa menggunakan agama Allah, dan itu oleh pengadilan dimenangkan. Jadi di sana orang Kristen tidak bisa lagi menggunakan nama Allah gitu loh. Dan itu aku pernah dengar dan aku pernah diajak sedikit rasan-rasan ya, apa itu rasan-rasan itu ya, yang ngomong-ngomong lepas itu apa yang setelah terjadi di Malaysia itu bagaimana kalau kita laksanakan juga di Indonesia gitu. Aku bilang sama teman-teman, aku nggak setuju. Tuh. Ini kamu Kristen supaya dengar kamu. Kalau diajari itu ngerti gitu loh. Ya, aku nggak setuju. Karena apa? Orang Kristen juga punya hak untuk menggunakan nama Allah atau Allah itu. Karena apa? Kita nggak bisa memungkiri sejarah bahwa Yahudi, Nasrani yang kemudian berbelok menjadi Kristen dan Islam, ini sama-sama berpijak pada iman Abraham. Maka karena berpijak pada satu nama yang sama sebagai Khalilullah, bapaknya orang beriman, ya. Dari sanalah kita sama-sama menemukan nama Allah, nama Allah. Jadi sama-sama punya hak tiga agama ini, nama Allah. Itu aku nggak setuju kalau orang Kristen dilarang menggunakan nama Allah. Karena aku punya pandangan, tugas-tugas kita, tugas-tugas aku sebagai orang Islam, ya, itu adalah mengembalikan cara pandang mereka yang sesat. Sesat itu artinya, jangan lagi dipandang sesat itu penghinaan, bukan. Sesat itu adalah lepasnya dari garis kebenaran, menyimpang dia. Jadi bagaimana kita berdakwah kepada teman-teman Kristen itu dari konsep yang sudah menyimpang kembali ke konsep yang benar yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Apa? Kanjeng Nabi Isa mengatakan Allah itu tunggal, sedangkan mereka mengatakan Allah Tritunggal. Lah tugas kita menyampaikan, mendakwakan kembalilah ke Allah yang tunggal. Itu bukan melarang mereka menggunakan nama Allah atau Allah. Tapi bagi teman-teman yang tetap mau mengusung pelarangan itu, ya silakan saja. Tapi pendapatku seperti itu, gitu. Ya, oke. Sekarang Allah dan nama itu begini. Ini asik sekali ini. Ini Lae ini sangat santun. Aku senang Lae. Apa kabar Lae? Gelarnya MTH Master Teologi. Dia bilang begini, sangat santun. Makasih lah sudah mampir di channelku ya. Semoga kerasan di sini kita bisa ngobrol bareng. Ini bagus, orangnya santun sekali ya. Aku suka diskusi dengan Mas M ini. Jadi begini. Mas Arlison ini, sorry, aku sebut nama. Sorry, Mas A. Ini begini, dan nulis begini, logika sederhana ya. Logika sederhana. Dia bilang begini. Ya. Brio. Ya. Aduh, sebentar. Ini nanti kalau ini nggak lebih dari setengah jam, kita bikin dua seri ya. Begini. Brino. Anak anjing. Anjing. Ya. Maka pasti Brino anjing. Nah. Maka pasti Brino anjing. Ya. Ini diksinya begini, narasinya begini.
Oke, Pusi ya, anak kucing. Maka pasti Pusi kucing. Pasti Pusi kucing. Ya. Terus Yesus ya, anak manusia. Maka pasti Yesus manusia. Ya. Yesus anak Allah. Maka pasti Yesus Allah. Ya, bagus kan? Mantap ya. Nah, logika berpikir yang dia bangun mantap. Ini Mas ini MT ya, Master Teologi. Nggak tahu saya sekolah Alkitab di mana Mas ini. Ada 1, 2, 3, 4. Oke. Ini sudah dijawab oleh Mas yang satu keluarga mu'alaf tadi begini. Adam juga anak Allah. Ente bisa lihat Biblos silsilah Yesus. Terbukti tidak ada bukti dalam Biblos Yesus anak Allah selain dari asumsi liar. Gitu ya. Logika sederhana terbukti Yesus bukan anak Allah, gitu ya. Terus dijawab oleh Mas M ini, Mas A ini begini. Dalam silsilah Yesus, Lukas 3:38 disebut dalam bahasa Yunani Adam tu Theo. Adam dari Allah, bahasa Inggris Adam of God. Jadi tidak ada kata anak di situ. Sedangkan Yesus dalam Matius 16:16 yang dikutip oleh Mas Beti ya. Idoleh, mulai telai ada. Nggak tahu bisa bahasa Batak nggak ini kawan kita satu ini, karena dia marga Ginting itu Kak Batak Karo atau Batak Toba ya. Kalau aku Toba ya. Yang dikutip oleh Mas Beti ditulis who is Theo Son of God. Jadi Yesus itu memang ditulis anak Allah. Nah, ya. Begini Mas Lae A gitu ya, aku sebut Lae A gitu ya. Kalau Anda berpijak pada argumentasi ini, Anda harus berani seperti aku bilang. Aku bilang ya, bahwa terjemahan Al-Qur'an ya, terjemahan Al-Qur'an yang dilakukan Depak itu banyak masalah. Tetapi bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada Depak karena juga banyak juga yang bisa membantu kita untuk belajar memahami Al-Qur'an. Ya. Artinya apa? Bahwa terjemahan itu memang cenderung bermasalah. Makanya sekarang ada upaya untuk mengkoreksi lagi terjemahan-terjemahan yang sudah ada. Gitu loh. Aku jelaskan. Ini Al-Quran. Ini untuk yang sekian kalinya aku jelaskan. Ini Al-Quran. Ini yang nggak bisa salah. Dan nggak pernah. Ini bisa salah. Ini terjemahan. Ya, gitu. Oke. Sekarang kembali ke Lai yang punya komentar. Begini. Kalau Lai tarik, berarti Lai harus bilang bahwa terjemahan Bible itu salah yang dilakukan oleh LAI. Anda harus berani. Gitu. Ini salah. Terjemahan ini salah. Ya. Karena ditulis yang dikutip oleh kawan kita M tadi itu jelas dikatakan bahwa Adam anak Allah. Jadi artinya bukan hanya Yesus saja yang anak Allah, Adam pun anak Allah. Lai bilang bahwa terjemahannya itu salah, maka Lai harus katakan salah. Itu loh. Bilang ke LAI, dari mana LAI itu menerjemahkan
Injil-Injil ini. Karena ini kan terjemahan semua. Nggak ada yang asli ini. Jadi Lai juga di kampus dia tolong tanyakan, sama nggak kitab suci dan terjemahan dan kitab suci? Ini terjemahan. Aslinya mana? Nggak seperti dengan Al-Quran, aku tadi sudah sebutkan. Ada terjemahan, ada asli yang bahkan selalu didampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Lai lari ke Yunani, atau dalam kajian-kajian Alkitab itu disebutkan yang Vulgata ataupun Septuaginta, kita harus juga tahu bahwa Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu orang Israel yang menggunakan bahasa yang sekarang masih dalam perdebatan apakah Ibrani ataupun Aramaik. Itu. Jadi nggak mungkin ya Perjanjian Baru itu ditulis originalnya loh ya dalam bahasa selain Ibrani, Aramaik, nggak mungkin. Kalau Lai kutip ke Yunani, sekalipun Lai kutip ke Latin, itu kan bahasanya orang Yunani dan orang Romawi. Yang kalau dalam kajian Alkitab, Septuaginta dan Vulgata itu juga levelnya terjemahan. Gitu loh. Ya? Paham di sini? Itu levelnya terjemahan. Ini nggak bisa. Terjemahan dan terjemahan itu tidak bisa menghakimi. Kecuali Lai bisa menemukan original teksnya dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Aramaiknya. Karena para pakar masih berdebat sekarang. Apakah Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani gitu. Ya. Kalau misalkan Lai bersikukuh pada terjemahan dan Lai anggap bahwa edisi Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani itu sebuah yang original teks, itu bermasalah lah ya. Gitu. Karena itu juga terjemahan. Ya itu aku bilang tadi. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan begini ya. Apakah mungkin kalau nabinya itu ya dari rumpun Arab, lalu Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang lain? Logiknya itu gimana? Misalkan Al-Quran bahasa Cina misalkan. Gitu ya. Ini aku menggunakan terjemahan lepas Al-Quran loh ya. Itu ada dikatakan begitu. Jadi salah satu untuk melihat sebuah Alkitab itu suci atau tidak, itu bisa dilihat dari original bahasa yang digunakan gitu. Ya? Paham lah ya? Oke, ini sudah setengah jam ya, sudah setengah jam. Kita jadikan 2 season ya. Ini seri pertama tentang Allah dan nama. Tapi sebelumnya aku jelaskan dulu bahwa nama itu terbagi 2 ya. Aku jelaskan di sini aja lah ya. Ada nama sebentar. Nama apa ya? Di sini atau di sini aja ya. Ada nama eksistensi, ada nama populasi. Ini loh. Aku biasanya menggunakan ada nama eksistensi, ada nama posisi. Tapi supaya lebih gampang kalian pahami, aku menggunakan nama populasi aja lah, bukan posisi. Karena kalau Allah, Ilah, dan Rob itu lebih gampang aku menjelaskan dengan nama posisi dan nama eksistensi. Tapi karena sekarang konteksnya seperti ini, aku menggunakan istilah nama eksistensi, ya, nama eksistensi dan nama populasi, ya. Nama eksistensi itu siapa? Dia definitif. Dia jelas. Koco. Gus Beti. Orang panggil Gus Beti. Ya. Itu nama eksistensi. Sedangkan manusia itu nama populasi. Ya, manusia. Kalau ini kita tidak paham, nanti rancu memahami ini ya. Jadi kita paham dulu bahwa ada nama eksistensi ini, ada nama populasi. Di sini definitif, di sini undefinitif.
Ya. Oke ya, itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan di session berikutnya karena ini sudah setengah jam ya. Supaya tidak terlalu panjang, kita jadikan 2 session tentang Allah dan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.